Kembali lagi di Midnight Live. Nah, kali ini kita akan ada informasi soal makan-makan. Demen kan penonton makan-makan? Nah, rekomendasi tempat makan ini cocok buat teman-teman yang baru kelar taraweh dan gak sempet makan besar. Di mana ya ini ya kira-kira ya? Langsung aja kita langsung tersambung dengan Nurul Zenita. Nurul, selamat malam. Lagi ada di mana nih? Lagi di Jepang kayaknya ya? Selamat malam Reza dan juga pemirsa dan juga Aumania yang ada di studio dan juga di rumah. Saat ini saya lagi ada di Jalan Panglima Polim Melawai karena saya mau cobain Japanese street food. Yang mana di sini saya mau cobain di tempat makan yang pakai konsepnya nih yatai. Yatai itu sebenarnya adalah kios atau warung kaki lima tradisional dari Jepang yang tempatnya ini gerobakan. Dan juga tempatnya untuk pengunjungnya nggak terlalu ramai. Yang bisa ditampungnya, jadi cukup sedikit. Nah, kira-kira di sini ada makanan apa aja, enak atau enggak? Langsung aja yuk kita pesen. Kayaknya saya mau minta rekomendasi langsung ke chefnya nih, ada chefnya Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo. Ini aku mau pesen dong, tapi rekomendasinya apa nih yang enak? Kalau untuk rekomendasi kita mulai dari appetizer itu ada sui gyoza, itu Japanese dumpling, sama ada tori namban untuk appetizernya. Itu basicnya dari Japanese fried chicken, tapi udah aku coating pakai soy vinegar. Oke. Ini aku boleh deh pesen yang tadi Mas Doni udah sebutin, tapi sambil nunggu makanannya jadi, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Boleh ya dong. Mas ya. Oke, Mas sebenarnya ini aku pengen tahu kenapa Mas Doni ini ngediriinnya kok pakai konsep yatai, gerobakan gitu, kios, dan Ya. juga di Melawai. Boleh sambil duduk Mas di Boleh, sini. Jadi kalau emang ditanya kenapa, karena emang aku terinspirasi dari kota Fukuoka. Karena di sana itu emang kiblatnya yatai. Yatai itu yang kita harus tahu semuanya, yatai itu gerobakan, makan makanan Jepang, tapi konsepnya makanannya itu izakaya sebetulnya, comfort food. Jadi makannya cuma di gerobak, itu nggak ada dining sama sekali. Nah, inspiring aku itu dari kota Fukuoka. Makanya aku kemas dari inspiring aku itu, aku bawalah ke Panglima Polim, seperti itu. Cerita awal berdirinya gimana nih Mas? Cerita awal berdiri, jujur, karena emang aku pengen punya restoran sendiri. Tapi aku belum punya cukup modal untuk bikin restoran, jadi aku berinspirasi untuk bikin yatai dulu deh, untuk memancing kayak si investor-investor ya buat membuat nanti restoran ke depannya seperti itu. Ini biasanya yang datang ke sini tuh anak-anak muda kah atau orang pulang kantor atau gimana? Yes, ini pertanyaan sangat menarik karena emang yatai sendiri itu sebetulnya di Fukuokanya sendiri itu karena pinggiran jalan Japanese street food itu menciptakan untuk orang pulang kerja, mereka itu makan satu mangkok ramen atau sama satu tusuk sate atau satu botol bir biasanya. Tapi kalau aku di sini nggak ada alkohol. Jadi mostly sebetulnya itu kalau tamu yang di Panglima Polim ini orang-orang kerja. Sama ya industri aku lah, industri di F&B, teman-teman, terus kayak banyak juga sih kayak family. Tapi kalau untuk yang di Depok karena aku udah punya 2, jadi kalau di Depok itu lebih spesifik, itu lebih ke family seperti itu. Mas ini kan kalau buat makan di sini reservasi ya. Betul. Tapi dan bukanya juga jam setengah 7 7. malam. Tapi ini bulan puasa nih. Jadi gimana nih caranya buat makan di sini? Nah, kalau untuk bulan puasa ini aku ada sedikit special treatment untuk jam operasionalnya, yaitu lebih fleksibel openingnya. Yang biasa aku buka setengah 7, tapi sometimes mereka itu mau reservasi untuk buka puasa, jadi aku buka lebih early. Contoh misalkan kan sekarang buka puasa itu di 18.17 ya, around segitu. Jadi aku buka di 18.15 seperti itu. Aku lebih ke fleksibel aja. Tapi kalau untuk ada special event atau special menu aku nggak ada. Paling kalau untuk Ramadan ini aku cuma punya tajil aja sih. Kurma. Kurma. Ini sesuai ini ya, anjuran Nabi ya? Betul. Ganjil ya? Oke. Ini udah jadi belum nih Mas kira-kira? Oke, sudah jadi. Silakan. Boleh. Ini ada apa aja nih Mas pertama? Oh, ini Yang gyoza. pertama itu kita punya sui gyoza, Japanese dumpling.
Jadi di sini bedanya itu aku pakai chili oil, yaitu aku pakai si chili oilnya aku pakai ikan cakalang asap. Begitu. Terus yang sebelah sananya itu ada Doni Signature kita panggilnya karena emang ini chicken namban tori namban ini udah ikut aku udah 6 tahun. Udah ikut 6 tahun resipinya. Jadi ini basicnya itu Japanese fried chicken tapi udah aku coating pakai soy vinegar. Gitu. Jadi ada acidity-nya. Oke, selain itu tadi ada pesen ramen ya Mas ya? Ada pesen ramen. Jadi ada ramennya yang pertama ini ada yang berkuah. Yang berkuah itu basicnya dari si soyu ramen. Soyu ramen tetap aku dapetin kolagennya dari ceker, dari leher sama mirepoix. Mirepoix itu mix up vegetables untuk aromatik. Tapi di sini yang bikin spesial itu pedesnya itu yang kalian dapat itu dari si chili oilnya tadi, ikan cakalang asap. Sama proteinnya kalian bisa dapat dari telur omega sama si beef sour plate USDA. Yang kedua, kita punya dry ramen. Dry ramen ini ramen kering, tapi untuk flavors yang ditonjolin itu soy butter. Untuk proteinnya itu aku pakai chicken sama telur omega. Terus yang bikin serunya di makanan yang dry ramen ini, kalian bisa dapat refreshing flavors itu dari si pickles cucumber. Gitu. Ini spesialnya ada ikan cakalangnya ya Mas ya sebenarnya? Betul. Aku bikin chili oil itu dari ikan cakalang asap. Biasanya kan kalau untuk Chinese mostly itu pakai ebi ya, pakai udang. Nah, kalau di sini aku spesialnya itu pakai cakalang asap. Seperti itu. Boleh langsung cobain ya Boleh Mas dong, ya? silakan. Oke. Silakan. Mau sendoknya iya boleh. Ini apa nih? Oh, ini ada satu lagi. Sorry, satu lagi kita skip. Ini punya beef yakiniku don. Beef yakiniku don itu rice bowl. Jadi beefnya yang seperti aku bilang tadi, kita pakai USDA sour plate. Terus ada garlic chipsnya untuk aromatiknya, seperti itu. Langsung aku coba boleh ya Mas ya? Boleh, silakan, Yang mana dulu ya ini? Yang Boleh. berkuah dulu kali ya? Boleh yang berkuah dulu. Sendoknya ini. Nah, Resa. Aku geser ya. Oke, boleh. Resa boleh ya besok kalau udah habis siaran atau sebelum siaran kesini dulu ya. Nih, silakan Nurul, cicipi. Ini apa Mas tadi Mas? Itu yang chili oil ikan cakalang. Wah, Ikan Ikan cakalang asam. terlihat sangat gurih ya. Mix together well. Pakai ini kali ya. Betul, pakai chopstick. Nih Resa. Untuk ramennya sendiri kalau di Saki aku spesifik aku pakai hosomen. Hosomen itu mie lurus. Gimana rasanya Nurul? Rasanya enak. Ya bentar, belum kedengeran. Rasanya enak. Rich banget kuah ramennya ini. Cuma nih makanannya banyak banget ya, Resa. Mau dibungkusin nggak Resa ke studio? Atau ada Mas Mau ini? dong. Mas, Penonton udah pada ngiler nih. aja. Ini Belum datang makanannya. belum datang. Biasa kesini Mas? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Biasa pesen apa? Biasanya ada yang aku suka tuh ada maze ramen nih. Maze ramen. Nyontek, bohong nih Resa. Ya udah deh Mas, nih saya kasih nih. Mau cobain nggak? Oh boleh. Boleh. Nih, Terima ambil deh, kasih. Mas. Itu harganya berapa Nurul? Gimana sih? Iya harusnya ini sumpit sih. Oke. Harganya untuk ramennya ini dari 30 ribuan. Terus appetizernya gyoza 20 ribu, 29 masih terjangkau lah untuk after office date gitu. Gimana Mas? Enak gak Mas? Enak. 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 Ini yang mana variannya? Ini Ini yang tori namban. tori namban. Oh oke. Wih mantap. Doni signature namban ya. Sendirian aja Mas? Sendirian. Oh, kasihan. Oke deh Resa, saya masih Kan mau berdua lanjut sama kamu. makan. Masih mau lanjut makan sama Masnya juga kali ya, sama camper saya kok, nggak berdua aja. Resa, besok kita kesini kali ya, sama Sarah juga kali ya. Wah, sangat baik sekali ide itu ya. Ada Otong juga yang siap meluncur ke sana. Kalau ada Sarah pasti ada Otong.
Nurul, ini lokasinya persisnya ada di mana sih sebenarnya? Aksesnya gampang nggak? Ada di Jalan Panglima Polim, gampang banget, aksesnya gampang, ada di Jalan Panglima Polim Melawai. Kalau naik transportasi umum juga gampang, turunnya paling dekat ini di MRT, stasiun MRT Blok A. Nanti tinggal jalan kaki kurang lebih 300-400 meter lah. Udah nyampe di Oke. sini. Iya. Nah, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Nurul? Kalau bukanya sebenarnya dari jam setengah 7 malam sampai jam 11. Tapi karena ini bulan Ramadan dan kalau mau ke sini juga based on reservasi. Biasanya kalau reservasi bilang ke adminnya nih mau buka puasa di Sakiatai. Jadi nanti bakal disediain buat bukber sama teman-teman atau sama keluarga di sini. Oke. Gimana tadi rasanya? Udah nyobain baru satu jenis makanan tadi saya lihat kamu nyobain. Coba dicobain semuanya. Oh Ya. iya. Mau cobain yang satu lagi kali ya. Iya. Ini ada Biar penonton makin ngiler di sini. jatuh. Oke, dry ramennya. Ini ayamnya diapain, Mas? Ayamnya ini aku di treatmentnya untuk flavorsnya itu aku bikin yakiniku basicnya. Jadi ada sweetness sama ada umami seperti itu. Hancurin dulu ya. Coba ya Resa. Malam-malam makan mie enak banget ya. Waduh. Gimana Nurul? Ada manis-manisnya gitu ya, Mas? Ya? Ambil si cucumbernya untuk balancing flavors. Oke. Karena di situ Kata- ada acidity-nya. Kata chefnya ambil Si timun. timunnya Nah, untuk ngebalance rasanya. Enak Resa. Recommended sih. Saya sebenarnya masih mau ngabisin. Cuma kan gak enak kalau di layar kaca ya. Ketahuan makannya banyak. Iya. Nanti di belakang layar aja ngabisinnya ya. Thank you ya Nurul buat info kulinernya. Jangan lupa dihabisin. Tapi tolong sisain buat penonton tadi lupa ya. Penonton dari tadi cuma nah. Thank you Nurul udah bergabung bersama kami di Midnight Live. Sehat selalu dan selamat menikmati makanan Jepangnya, Japanese food. Otong juga sering ke Jepang ya. Ngapain Tong? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.